Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Watsi, gimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat ya menjalankan puasa. Saya Zaskia Aka Putri dan di sini saya sebagai host dan senang banget tentunya bisa nemenin kalian di Watsi, Podcast Sistem Informasi. Hari ini spesial banget karena kita akan bahas topik yang pastinya relate dengan banyak dari kita, yaitu puasa dan produktivitas. Kadang ada yang merasa bahwa puasa itu bikin lemes dan kurang produktif, tapi ada juga yang merasa kalau puasa itu justru bisa bikin lebih fokus dan disiplin. Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya kita tetap produktif selama Ramadan? Dan tentu saja saya nggak sendirian. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya udah nggak asing lagi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai seorang dosen, beliau juga punya pengalaman menarik nih dalam menjalani Ramadan sambil tetap aktif mengajar. Langsung saja kita sapa Pak Ruliansah, ST Amkom. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Baik Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya dan mungkin sahabat Potsi penasaran nih Pak, bagaimana sih aktivitas Bapak selama Ramadan ini? Apakah ada perubahan dalam rutinitas, terutama dalam mengajar atau pekerjaan lainnya Pak? Ya, Alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini kami tetap melaksanakan kewajiban trida rumah ya, baik mengajar, penelitian maupun pengabdian. Intinya puasa itu tidak mengurangi etos kerja kita, tidak menghambat produktivitas karena diawali oleh niat tentunya. Ketika niat itu sudah terbentuk, apapun yang kita kerjakan insya Allah akan menjadi lebih baik. Ya, itu saja mungkin. Iya, oke Bapak. Nah, kita sudah tahu nih bagaimana caranya mengatur aktivitas selama Ramadan. Pasti ada yang penasaran, apakah puasa ini benar-benar berdampak pada produktivitas kita? Ada yang merasa lebih fokus, ada juga yang merasa gampang lelah. Nah, menurut Bapak, apakah puasa itu lebih menghambat atau justru meningkatkan produktivitas, Pak? Saya pikir di puasa itu kan ada unsur terbiasa dan kebiasaan ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai umat muslim terbiasa atau biasa puasa, jadi ketika bertemu dengan puasa Ramadan, saya pikir tidak menjadi suatu hal yang menyulitkan. Ya, juga sangat tergantung dengan niat pribadi masing-masing. Ketika niat itu sudah tertanam, ya kembali lagi saya tekankan diawali oleh niat. Ya, kita kan segala sesuatu kan harus ada niat yang baik ya, terus tentunya. Jadi kalau niat untuk berpuasa itu sudah ditanamkan, maka produktivitas dan kerja saya pikir bukan sebuah penghambat ya. Jadi sangat baik sekali kalau misalkan audiens kalian, adik-adik sekalian terbiasa dengan puasa-puasa sunnah atau puasa lainnya, sehingga ketika ketemu Ramadan bukan menjadi suatu halangan atau hambatan untuk produktivitas dan memulai sebuah etos kerja yang bagus. Ya, itu saja saya pikir. Oke, berarti memang kita balik lagi ke niat tadi Pak ya. Dan berarti sebenarnya puasa itu bukan penghalang ya, justru bisa menjadi momen untuk meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah gimana sih caranya agar kita tetap produktif selama puasa? Ada nggak nih Pak tips yang bisa Bapak bagiin ke sahabat Potsi? Oke. Puasa itu sebenarnya kan kita bukan mengurangi hanya merubah jadwal makan saja sebenarnya. Ya, jadi kita itu puasa hanya merubah jadwal makan yang awal biasanya mungkin pagi sekitar jam 7 diganti menjadi subuh dan berbukanya ketika maghrib. Nah, ketika kebiasaan itu dirubah, maka akan terbentuk suatu kedisiplinan saya pikir. Ya, yang awalnya mungkin tidak rutin, tidak terbiasa makan, maka dengan puasa ada suatu pola disiplin yang terbentuk. Nah, dengan pola disiplin yang terbentuk tadi, saya pikir bisa menjadi menjadi contoh atau acuan bagi kita untuk bekerja. Jadi sebagai modal kita, oh gini loh, kalau makan tidak teratur dampaknya begini. Maka nanti ketika bekerja pun bisa mengikuti pola-pola seperti itu ya. Jadi kalau kita mengikuti pola-pola seperti itu ya, insya Allah nanti kerja juga tetap bagus ya. Ya, bukankah puasa itu kan menjadi kita lebih bertakwa dan lebih bagus nantinya. Jadi
bukan menjadi suatu penghalang untuk menjadi lebih bagus ketika berpuasa. Ya, itu aja. Iya, oke, benar Pak. Nah, tapi selain soal produktivitas ya Pak, Ramadan ini kan juga momen yang pas Pak buat refleksi diri. Nah, menurut Bapak bagaimana sih kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas diri kita? Iya, betul sekali. Sebagai manusia kan kita nggak mungkin yang sempurna banget ya, pasti ada dosanya, nggak salah ya. Manusia pasti. Nah, ketika Ramadan saya pikir menjadi momen yang tepat sekali untuk berpikir, oh selama ini 11 bulan kemarin saya ini banyak dosa tuh ya, banyak salah. Ya, maka bulan Ramadan ini kan kesempatan kita untuk menutupi lah, karena kan segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kan pahala atau ibadahnya berlipat-lipat ya. Misalkan kalau kita sholat sunat selama ini mungkin pahalanya berapa, ketika dianggap sebagai sholat wajib maka pahalanya kan berlipat. Begitupun dengan amalan-amalan yang lain. Jadi 1 bulan ini kita bisa, insya Allah bisa menutupi segala salah atau kurang 11 bulan terakhir. Maka saya pikir wajar kalau pada bulan Ramadan untuk berpikir bahwasanya inilah waktunya kita untuk menyadari, oh dosa kita sudah begitu banyak, maka inilah kesempatan kita untuk memperbaiki dan memperbanyak amal pahala pada kesempatan bulan Ramadan. Maka jangan disia-siakan. Iya, Masya Allah. Jadi Ramadan ini bukan hanya tentang menahan diri, menahan lapar, tapi juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi ya Pak. Nah, dan menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak cara terbaik untuk mempersiapkan diri setelah Ramadan agar kita bisa mempertahankan kebiasaan baik yang telah kita bangun selama puasa tadi Pak? Iya, Ramadan kan cuma 1 bulan ya. 1 bulan ya, harapannya ketika 1 bulan itu kebiasaan-kebiasaan kita yang bagus gitu ya, apakah mulai dari ibadah rutin segala macamnya ya tetap menjadi kebiasaan ketika di luar Ramadan ya. Gimana bisa terbentuk ya, kembali ke niat dan pribadi masing-masing sebenarnya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kalian ketika Ramadan, maka kebiasaan itu akan tetap ada di luar Ramadan. Jadi biasakan dulu. Kalau sudah menjadi terbiasa, insya Allah jadi ketika di luar Ramadan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kalau sudah menjadi sebuah kebutuhan ya hidup kita insya Allah menjadi lebih bagus. Iya. Amin. Jadi Allah biasakan terbiasa ya Pak? Bisa terbiasa. Biasakan. Oke, baik Pak. Nah, kalau Bapak sendiri itu selama Ramadan ini ada nggak Pak tantangan pribadi dalam menjaga produktivitas ataupun ibadah, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya Pak? Ya, kita kan hidup bersosialisasi ya, artinya ketemu orang, pasti tantangan selalu ada. Ya, selalu ada. Ketemu mahasiswa yang bandel misalkan ya, atau teman-teman yang ngapain, pasti ada. Jadi kalau ketemu hal seperti itu ya anggap saya sebagai sebuah ujian ya, sebagai tantangan selama bulan puasa. Nanti pintar-pintarnya kita menghadapinya bahwasanya itu hanya ujian dan cobaan. Ya, jangan kita ladeni istilahnya. Tetap menjaga diri, bahwasanya kita lagi berpuasa. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu mengurangi ibadah puasa kita dan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja pada akhirnya. Sangat rugi sekali saya pikir. Oke, bicara tentang ujian tadi Pak, ini kan sudah memasuki malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana sih caranya agar kita dapat memaksimalkan ibadah kita di malam Lailatul Qadar, malam penuh berkah ini Pak? Oke, malam Lailatul Qadar kan malam 1000 bulan. 1000 bulan yang kebagian luar biasa. Ya. Kita diperintahkan untuk beribadah sebanyak-banyak pada malam itu. Saya pikir apa yang kita persiapkan ya, terutama ibadah-ibadah wajib selama ini tetap dilaksanakan, ya, ditambah ibadah-ibadah sunnah. Satu lagi saya pikir pada malam itu kita bisa bermuhasabah diri, introspeksi diri, apa sih dosa salah kita selama ini, dan juga berpikir gimana memperbaikinya ke depan. Itu yang lebih bagus lagi, ya. Jangan lewatkan malam Lailatul Qadar karena dia mempunyai 1000 kebaikan dibandingkan malam-malam yang lainnya. Ya, yang wajib dan sunnah tetap dikerjakan. Dan yang satu tadi saya pikir bagus kalau kita bertafakur, atau makanya orang banyak yang stay atau tinggal di masjid-masjid gitu ya. Apa sih namanya itu? Itikaf di masjid. Nah, itu bagus sekali. Kenapa? Di sanalah kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan fokus, tanpa gangguan orang luar. Di sana juga kita bisa berpikir, oh dosa aku ini sudah banyaknya selama ini gitu ya. Maka ke depan apa yang harus diperbaiki. Itu saya pikir lebih bisa disiapkan untuk malam Lailatul Qadar. Ya, terima kasih.
Ya, jadi untuk malam Lailatul Qadar tadi bagusnya kita lebih berfokus pada hablum minallah ya Pak ya, hubungan antara kita dengan Allah. Satu pertanyaan terakhir nih Pak, jika Bapak bisa memberi satu pesan utama bagi sahabat Potsi nih, bagaimana sih caranya agar kita dapat menjalani Ramadan agar lebih bermakna? Oke, ibadah puasanya 1 bulan sekali gitu ya. Iya. Lama nunggunya mungkin, nah maka ketika kita masuk bulan Ramadan ini awali dengan niat dulu saya pikir, ya. Awal dengan niat. Kalau niatmu sudah bagus, sudah baik di awal, insya Allah nanti Ramadan itu lebih bagus. Ya maka pesan saya ya perbaiki di niatmu. Ketika ini sudah bagus, insya Allah ibadah kalian juga bagus. Ya itu aja saya pikir. Ya, jadi kita harus kembali lagi kepada niat untuk beribadah dengan lebih baik lagi agar dapat memaksimalkan Ramadan. Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang dapat kita nikmati 1 kali dalam 1 tahun. Oke, alhamdulillah seru banget ya obrolan kita hari ini. Semoga semua yang kita bahas bisa jadi inspirasi buat sahabat Potsi sekalian. Terima kasih Pak Ruli atas waktunya dan sharingnya yang luar biasa. Semoga Bapak tetap sehat dan terus menginspirasi. Dan untuk sahabat Potsi, jika kalian punya pengalaman atau tips sendiri tentang tetap produktif saat berpuasa, share di kolom komentar ya, biar kita bisa saling berbagi dan belajar. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian yang butuh motivasi biar puasanya tetap lancar dan produktif. Dan pastinya stay tune untuk episode-episode seru berikutnya di Potsi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.